Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Bintang. Di sini kita akan belajar tentang apa itu sebuah VLAN atau bisa kita sebut juga itu Virtual Local Area Network. Dapat dilihat di sini terdapat 9 buah PC. Masing-masing PC kita pisahkan dengan sebuah lantai. Misal di sini kita punya switch, lalu kita coba sambungkan switch tersebut ke masing-masing PC yang ada di setiap lantai. Dapat dilihat di sini PC-PC yang sudah kita sambungkan. Di sini terdapat lantai 1, lantai 2, lantai 3 dan IP yang berbeda. Nah, jadi gunanya VLAN itu adalah untuk memisahkan atau untuk mengkelompokkan suatu jaringan agar dari jaringan satu ke jaringan yang lain tidak dapat saling terhubung. Untuk memisahkannya itu kita menggunakan IP domain yang berbeda atau masing-masing dari tiap lantai ini memiliki IP yang berbeda. Contoh di sini kita kirim paket dari switch ke PC, lalu dari PC 1 kirim ke PC 2 dan dari PC 2 dikirim ke PC 3. Nah, jadi paketnya itu bakal dikirim ke fokus yang di lantai 1 saja. Jadi yang di lantai 2 dan lantai 3 mereka tidak akan mendapatkan paket dari lantai 1 karena sudah berbeda IP domain atau IP networknya. 10, 20, 30 di sini yaitu adalah VLAN ID-nya. Jadi VLAN ID itu tidak boleh satu atau defaultnya. Dapat dilihat dari topologi ini, terdapat dua VLAN ID yang berbeda, yaitu VLAN ID 10 dan VLAN ID 20. Masing-masing dari VLAN ID ini memiliki IP yang berbeda juga. Contoh di sini VLAN ID 10 memiliki IP yaitu 192.168.10.0.124 dan VLAN ID 20 yaitu 192.168.20.0.124. Di sini kita masukkan dulu masing-masing IP ke PC-nya masing-masing di VLAN-nya sesuai dengan VLAN-nya. Jika sudah, kita di sini akan melakukan tes pengepian yaitu dari PC 1 ke PC 2 mengirim paket. Dapat dilihat di kanan bawah terdapat kata itu successful yang artinya telah berhasil. Selanjutnya kita akan mencoba mengirimkan paket dari PC 1 ke PC 4 yang memiliki IP yang berbeda. Di sini kita akan coba kirimkan paketnya apakah berhasil atau tidak. Dapat dilihat di kanan bawah artinya failed, yang berarti VLAN ID 10 dan VLAN ID 20 tidak dapat berkomunikasi karena IP domain mereka berbeda, yang satu 10, yang satu 20. Selanjutnya kita akan mencoba mengkonfigurasi switch untuk membuat VLAN. Kita masuk ke dalam domain CLI, lalu kita di sini masuk ke IN ke configure terminal. Jika sudah di sini kita buat VLAN-nya, untuk yang pertama itu kita buat VLAN 10 dulu. Di sini kita beri nama VLAN 10-nya yaitu lantai 1. Jika sudah, kita exit. Jika sudah exit, kita tulis do show VLAN brief. Do show VLAN brief ini gunanya itu untuk melihat apakah ada yang terhubung ke VLAN yang sudah kita buat. Di sini kita lihat default itu aktif dan yang masuk yaitu yang ada di VLAN 10 dan VLAN 20. Selanjutnya kita akan masukkan yaitu yang ada terdapat di interface Ethernet 1 masuk ke VLAN 10. Kita tulis yaitu INT interface Ethernet 01. Lalu kita tulis switch port mode akses dan lalu switch port akses VLAN 10. Jadi yang di flash Ethernet 01 ini bakal masuk ke VLAN 10. Di sini kita tulis do show VLAN brief. Dapat dilihat di sini lantai 1 yang masuk ke VLAN lantai 1 yaitu yang PC 1 ini, yaitu yang flash Ethernet 01. Jika sudah, kita akan memasukkan sisa PC yang ada di VLAN 10 yang belum dimasukkan. Cara cepatnya yaitu kita gunakan interface range EVA Ethernet 02 sampai 3. Lalu kita tulis switch port seperti tadi, switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10. Jika sudah, kita akan melakukan pengecekan lagi yaitu dengan do show VLAN brief. Dapat dilihat dari flash Ethernet 01, 2, dan 3 sudah masuk ke lantai 1. Jika sudah, selanjutnya kita akan buat yang VLAN ID 20. Kita buat yang VLAN 20, kita beri nama lantai 2. Lalu kita akan masukkan masing-masing dari PC ada di VLAN 20 ke VLAN lantai 2. Kita masukkan yaitu dari range Ethernet 4 sampai ke 6. Lalu kita tulis juga switch port mode akses dan lalu tulis switch port akses VLAN 20.
Artinya dari yang Ethernet 4 sampai ke 6 dia masuk ke VLAN ID 20 atau VLAN lantai 2. Dapat lihat di sini sudah masuk. Selanjutnya kita akan melakukan tes pengepingan, yaitu dengan cara mengirim paket dari PC 1 ke PC 2. Di sini kita akan mengirim paket yaitu dari PC 2 dikirim paket lalu ke switch. Di sini dapat lihat ARP itu artinya belum berkenalan. Dapat lihat sini tanda X di PC 3 artinya dia bukan IP yang dicari oleh PC 1 atau paket 1. Jadi maka tandaan X lalu di sini dari PC 2 ke switch, dari switch akan ke PC 1. Dari PC 1 jika sudah berkenalan akan ICMP dan dari switch akan kembali ke PC 2. Akan terus begitu sampai akhirnya successful. Maka dapat lihat sini sudah terdapat yaitu gedung kedua. Dapat di sini gedung kedua memiliki itu VLAN ID yang sama dengan yang gedung 1. Dapat lihat itu VLAN ID 10 dan VLAN ID 20. VLAN ID 10 ini antara gedung 1 dan gedung 2 memiliki IP yang sama atau domain yang sama yaitu 10.0. Dan VLAN 20 juga begitu memiliki IP yang sama yaitu 20.0. Untuk komen atau codingan yang ada di switch 1, gedung 2 samakan dengan ada di gedung 1 switchnya. Di sini kita buat juga VLAN 10 lantai 1 namanya, VLAN 20 lantai 2 namanya. Dan di sini kita masukkan PC yang di VLAN ID 10 ke name lantai 1 dan di VLAN lantai 20 juga sama. Masukkan PC-nya ke yang VLAN ID 20 lantai 2 yang di gedung 2. Lalu setelahnya kita hanya perlu kirim paket dari PC 1 ke PC 2. Lalu selanjutnya kita akan melakukan terang dari switch 1 yang di gedung 1 ke switch 2 yang ada di gedung 2. Kita tulis di switch 0 itu interface FA07 lalu switch port udah terang. Di sini kita lalu tulis do show interface terang. Dapat lihat di sini untuk switch 0 sudah melakukan mode terang ke switch 2 yang ada di gedung 2. Lalu kita selanjutnya lakukan hal sama juga yang ada switch yang ada di gedung 2. Kita lakukan itu interface FA07, lalu kita switch port mode terang juga. Dan selanjutnya kita do show VLAN do show interface terang. Dapat dilihat switch kedua yang di gedung 2 juga sudah melakukan terang juga. Selanjutnya kita akan melakukan tes pengepingan yaitu mengirim paket dari PC 1 ke PC 7 yang memiliki VLAN ID yang sama. Jika successful atau telah berhasil. Selanjutnya kita akan belajar yaitu mode Eloy terang atau yaitu VLAN yang boleh melewati terangnya. Di sini kita coba terus itu do show interface terang. Nah, dapat lihat di sini yaitu VLAN ID 1 sampai 1005 dapat melakukan atau dapat melewati terang ke port 7. Lalu dapat lihat sudah yang di bawahnya yang VLAN 1 10 20 itu adalah VLAN yang sudah berkenalan atau yang sudah melewati interface 07 ini yang sudah melewati terang ini. Cara kita membatasi atau memperbolehkan lewati itu dengan cara kita tulis interface FA07 lalu tulis yaitu switch port terang allowed VLAN. Kita tulis VLAN-nya itu 10 dan 20. Setelah itu kita exit dan kita tulis di sini do show interface terang. Dapat dilihat di sini yang boleh melewati terang ini sekarang hanya VLAN ID 10 dan 20. Setelah itu kita akan coba melakukan tes ping dan sudah dapat lihat di sini successful yang telah berhasil. Baiklah, dapat lihat di sini saya sudah menambahkan gedung ketiga. Di sini dapat lihat untuk VLAN 10 dan VLAN ID 20-nya itu IP-nya masih sama dengan yang gedung-gedung sebelumnya. Dan untuk settingan pada switch juga masih sama untuk gedung yang ketiga ini. Masih sama dengan yang gedung 1 dan gedung kedua. Dan dapat dilihat dalam tes pengepingannya successful atau telah berhasil. Baiklah, di sini saya sudah menambahkan yaitu multi-layer switch. Di sini kita akan melakukan codingannya itu kita tulis yaitu kita masuk ke configure terminal, lalu kita tulis interface FA0 ke 8, dan kita tulis switch port mode terang. Jika sudah, kita akan coba lihat yaitu do show interface terang. Dapat lihat di sini untuk internet atau Ethernet ke-8 sudah melakukan mode terang juga.
Lalu di sini kita lakukan pengodingan untuk jadi multilayer switch-nya. Kita tulis di sini itu switch port terang encapsulation dot one key. Lalu kita tulis juga switch mode terang. Lalu kita cek yaitu dengan cara do show interface terang. Dapat dilihat di sini untuk flash Ethernet 01 telah melakukan terang ke switch yang ada di gedung 3. Selanjutnya kita akan belajar yaitu dynamic protocol. Dapat dilihat di sini di switchnya kita akan masuk aja itu tulis in configure terminal, lalu tulis do show interface FA01 switch port. Dapat dilihat di sini di alternative modenya yaitu dynamic mode, lalu di operational modenya yaitu static access. Dapat dilihat juga di switch yang satunya lagi di do show interface FA01 switch port. Dapat dilihat yaitu sama dengan yang switch sebelumnya. Lalu di sini konfigurasinya yaitu FA01 atau interface FA01, lalu tulis switch port mode dynamic desirable, lalu kita enter, dan di sini kita tulis do show interface FA01 switch port. Dan dapat di sini yaitu operational modenya berubah menjadi terang. Lalu kita cek dulu di switch yang satunya lagi. Dapat lihat di sini di operational mode juga berubah menjadi mode terang. Jadi dynamic protokol ini seperti mengajak operasional lagi tuh dia tadi asalnya statik menjadi terang karena yang switch satu lagi melakukan dynamic protokol. Selanjutnya kita akan belajar apa itu tagged dan untagged. Seperti namanya sendiri, tagged itu yang artinya ditandai dan untagged itu yang belum ditandai. Berarti kalau tagged itu sudah ditandai itu berarti artinya sudah berkenalan atau sudah melakukan terang atau mengirim paket sebelumnya. Dapat lihat di sini contohnya, kalau tagged itu yaitu .one key, dan untuk yang belum di tagged atau untagged itu tulisannya itu Ethernet. Selanjutnya kita akan belajar tentang apa itu native LAN. Jadi native LAN itulah sebuah port yang dikembalikan jika tidak melakukan trunking dan dalam bentuk untagged. Contohnya kita lihat di sini terdapat yaitu dua native VLAN. Dua native VLAN ini yaitu yang terdapat yang di PC 19, yang di PC 20. Di sini kita akan mencoba konfigurasi native VLAN. Pertama kita masuk ke switch 1 dan lalu kita tulis yaitu configure terminal, lalu kita tulis interface FA08, dan lalu kita tulis juga switch port mode terang native VLAN yaitu 20. Setelah itu kita enter, dan setelah itu kita coba mengeceknya itu dengan tulis do show interface terang. Dapat lihat di sini untuk Ethernet yang ke-8 itu melakukan native VLAN ke-20, VLAN 20. Kita tulis di sini di interface di switch yang gedung ketiga, kita tulis interface FA07, lalu kita tulis seperti tadi, dan kita lihat di FA07 native VLAN-nya ke VLAN 20. Jika sudah, kita akan coba tes ping menggunakan mengirim paket. Kita coba kirim dari PC yang di gedung 2, PC 11 menuju ke PC 17. Dapat di sini yaitu ARP. Lalu dia mengirim seperti biasa. Dan dapat lihat di sini yaitu Ethernet. Ethernet ini berarti si PC-nya ini berarti untagged ya, berarti bukan tagged. Nah, lalu di sini cara mengembalikan agar native VLAN ya, yang tadi kan 20 menjadi satu lagi, itu caranya tinggal diubah saja seperti tadi, interface FA07, lalu kita tulis switch port terang native VLAN-nya menjadi satu. Jika sudah menjadi satu lagi berarti ya sudah menjadi default seperti yang tadi.
Dapat kita lihat di sini native VLAN-nya menjadi satu lagi atau menjadi default kembali. Sudah sekian saja dari saya. Mohon maaf ya kesalahan kata dan kesalahan informasi. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.